La Dolce Vita. Karya Nina Ruria. 1. A Bitter Lesson Called Karma. Vincenzo Vasari. There's a natural law of karma that vindictive people who go out of their way to hurt others will end up broke and alone. Sylvester Stallone. Abbazia de Sant'Imo, Castelnuovo dell'Abate, Montalcino, Tascani. 5 Oktober 2014. Pukul 10.00. Angin berembus menggoyang-goyangkan dedaunan cemara tua yang tumbuh di samping menara lonceng Abbazia di San Antimo, basilika berarsitektur Romanesk, yang berumur hampir 1000 tahun yang berdiri soliter di atas lembah Taskan. Batang pohon besar itu berkeriang-kriut pelan, lalu 2 ekor burung robin biru melesat dari sela-sela rimbun daun sambil mencicit riang. Segerombol tanaman semak berkerisik kasar, dan batang-batang kurus pepohonan zaitun bergesekan, menciptakan irama musik khas alam. Aroma musim pun tercium di udara. Aku bertahan di halaman basilika, ditemani kakakku dan 4 orang testimone. Butuh waktu untuk menenangkan diri pada menit-menit terakhir menjelang upacara pernikahanku. Orang tuaku dan Fiona Stefanini, pacar kakakku, sudah berada di ruang misa, bergabung dengan tamu lainnya. Beberapa saat kemudian, para biarawan mulai melantunkan puji-pujian berirama Gregorian. "Sampai kapan kau akan berdiri di sini, Vin?" Kakakku, Cristoforo Vasari, bertanya. Tangannya menepuk pundakku dengan sikap kebapaan sambil melirik jam tangan. "Sebentar lagi rombongan Casey tiba. Kau seharusnya di dalam sekarang. Paduan suara sudah dimulai, kan?" Aku mengembuskan napas keras, lalu menatap Christoph. Nyaris tak sanggup tersenyum saking gugupnya. "Ya, kau benar. Aku sebaiknya masuk sekarang." "Rileks saja." Ia tersenyum, mirip seorang ayah yang bangga. Matanya menyorotkan dukungan dan keyakinan. Aku mengangguk sekali. Perasaan panik mencengkeram perutku ketika kami melintasi jalan setapak berbatu yang terhubung dengan pintu samping basilika. Sambil terus berjalan, mataku menatap ke depan. Di beberapa tempat patung malaikat yang bagian sayapnya sudah retak oleh waktu seperti sedang mengawasi pergerakanku. Ketika aku sudah berdiri di depan pintu ganda berbirai tinggi, otot-otot pundakku kembali menegang. Aku berhenti sebentar, memijat lalu menggoyangkan bahu untuk melepaskan sedikit tekanan. "Aku tahu kau tegang." Christoph menatapku, lalu tawanya meledak. Tommaso Riso, salah satu teman baikku yang hari ini bertugas sebagai pendamping pengantin pria, pun ikut tertawa. "Sialan kalian," jawabku tanpa berpikir. "Santai saja," ucap Christoph lagi. "Kau hanya perlu berdiri selama beberapa puluh menit di sana, dan bersenang-senang setelahnya." Aku memutar bola mata, seolah ia sudah pernah menikah saja. "Tarik napas, Vin," kata Thomas. "Lalu lepaskan pelan-pelan. Lakukan beberapa kali." "Ya," sahutku gugup. "Baik, oke Thomas." Pandanganku tertuju ke langit biru cerah dipenuhi awan putih berpola aneh selama beberapa saat. Ketika sebagian besar perasaan gugup ini mulai terangkat, aku menatap mereka, lalu mengangguk mantap. "Oke, aku siap." Que meravilla! Sulit menerangkan bagaimana perasaanku ketika sampai di ruang misa. Aku sudah menghadiri puluhan acara pernikahan. Pernah pula menjadi testimone di beberapa pernikahan teman. Tapi detik ini, aku berdiri di depan altar sebagai pengantin pria, menunggu calon istriku. Calon istriku. Aku tak tahan tidak menoleh ke pintu utama ketika instrumental Canon in D major menggema memenuhi ruangan, menggantikan paduan suara para biarawan. Anak lelaki 7 tahunan pembawa cincin pernikahan melangkah percaya diri menyusuri lorong berkarpet merah.
Sample complete. Ready to continue?